Ya, alhamdulillah pada umumnya seperti Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu, seperti biasa kegiatan, ada syuting, ada ceramah, ya buka puasa bersama, kemudian kajian-kajian zuhur, bahkan setelah taraweh, ya pada umumnya lah di bulan-bulan seperti Ramadan yang telah lampau. Tapi ada yang berbeda nggak Pak Ustadz di bulan Ramadan kali ini? Kalau saya melihat ya hampir nggak ada bedanya ya. Bedanya cuman tanggal, tahun, dan bulan aja. Terus suasana juga alhamdulillah setelah hampir berapa ya, 2 tahun kurang lebih kan. Ramadan di tengah pandemi, kemudian kita udah menikmati kembali masa-masa normal yang lebih baik lagi hari ini. Ya kayak ada yang baru lagi lah suasananya gitu. Panggilan kajian dan kegiatan tersebut nih ini juga ya Pak. Bagi waktu dengan anak dan istri bagaimana, apakah mereka ada komplain gitu karena bulan puasa juga masih keluar atau tidak? Iya, saya berusaha mengatur waktu kayak kemarin misal puasa pertama, ya kita dengan keluarga, setelah itu kita coba memberikan informasi kepada anak-anak ya, kalau alhamdulillah kalau istri mau udah paham lah. Anak-anak juga sebetulnya udah paham tugas bapaknya seperti ini, tapi balik lagi alhamdulillah mereka memahami, mengerti, dan biasanya saya akan menyiapkan waktu tuh di Hamin berapa terakhir lah, apa Hamin 2, apa Hamin 3. Nah, biasanya H+1 atau H+2 setelah masuk puasa, dan Hamin 2 atau 3 sebelum Lebaran biasanya buat anak-anak. Ada pengalaman yang unik atau menarik nggak Pak Ustadz selama bulan puasa? Hmm? Ada pengalaman menarik dan unik selama berceramah? Kan Ramadan baru aja tiba ya, baru berapa hari puasa. Alhamdulillah semua lancar-lancar saja, semuanya asik-asik saja. Terus kalau boleh tahu nih Pak, anak-anak yang cowok itu udah mulai diajarkan puasa atau bagaimana Pak? Ya alhamdulillah kalau yang besar, Sultan itu sudah bisa puasa full, bahkan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau si kembar ini sedang berupaya ya, kayak Mahir, dia berusaha untuk bisa full. Walaupun dari pertama dia nggak kuat, terus minum tapi nggak makan. Ya walaupun kita bilang itu udah batal, makannya enggak apa-apa, aku mau latihan sampai selesai di waktu maghrib gitu. Nah kalau Akil karena mungkin baru, jadi belum sampai ke siang aja dia udah lapar sudah. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita terus melatih, menginformasikan tentang puasa itu sendiri. Tapi anak-anak sendiri diajarin puasa sejak usia berapa Pak Ustadz? Sejak saat ini sudah belajar ya, walaupun kan bicara wajib mereka belum wajib ya. Tapi balik lagi namanya latihan, mengenalkan ya semampunya. Kita kasih tahu ya puasa itu dari kapan sampai kapan, tapi balik lagi semampunya. Kalau kamu udah nggak kuat, jangan dipaksakan. Kalau mau makan, makan. Kalau mau minum, minum. Gitu. Terus bagaimana Pak Ustadz di Ramadan kali ini rumah udah rampung, apakah ada kegiatan yang akan dilakukan di rumah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya ada sih rencana mungkin apa tengah-tengah bulan nanti gitu ya. Apa buka puasa bersama. Atau kemudian kumpul dengan rekan-rekan. Tapi baik lagi masih belum di plot waktunya. Tapi kalau rencana mah ada. Oh nih Pak Ustadz, banyak panggilan kajian gitu ya. Apakah tarif yang meningkat berbeda dari biasanya atau bagaimana? Ya balik lagi saya nggak pernah mentarif, tapi kemudian saya juga tidak pernah menolak kalau dikasih. Dan itu saya pikir sudah menjadi hal lumrah di Indonesia, bahwa dari zaman terdahulu juga modelnya seperti itulah. Biasa kalau masyarakat mengundang, semua pasti akan diberikan sebagai hadiahnya. Jadi balik lagi ya saya mengikuti saja alurnya seperti apa panitia. Sedikit nih Pak Ustadz, tadi kan di Instagram Villa bin Saladin itu akan disewakan ya, dan Pak Ustadz tadi sempat bilang itu villa baru. Kalau boleh dikasih tahu itu villa yang mana Pak? Apa bareng sama kompleks rumah yang baru selesai atau bagaimana? Iya, ada villa yang baru, villa apa itu? Villa Sinsalabim ya. Nah, itu ada di area kafe. Jadi kita sengaja buat karena begini, beberapa kali banyak acara pernikahan di situ, terus nggak ada tempat gitu, nggak ada tempat buat
pengantennya, buat keluarganya, dan mereka harus cari tempat di tempat yang lain lagi. Akhirnya udah saya paketkan saja lah. Nah, buat yang mau bikin acara nikahan atau acara khitanan, nggak usah repot-repot. Ada tuh vilanya sekalian kalau mau pakai buat keluarga gitu. Rumah kan katanya mau disewain semua, itu yang sebagian atau Bukan rumah, itu mah villa, dan villa kan adanya di kafe. Di kafe Sinsalabim tuh ada lahan di belakang. Akhirnya saya buat villa karena balik lagi tadi karena kafe ini juga bukan buat tempat makan minum doang, tapi dipakai buat syuting, dipakai buat acara khitanan, kawinan. Nah, biasanya mereka tuh butuh tempat. Buat apa? Buat ya mau nginep atau buat keluarganya atau buat dandan gitu. Jadi saya permudah lah dengan saya buat tempat yang baru gitu. itu atas dasarnya akhirnya beberapa spot tempat lah ya. Iya, akhirnya saya bangun di kafe itu, belakangnya itu ada lahan kosong jadi villa gitu disewakan. Terus yang rumah lama gimana konsep akhirnya? Nah, rumah lama juga itu disewain juga. Jadi beberapa kali sudah ada beberapa sinetron masuk untuk menyewa gitu. Jadi tetap kita komersilkan untuk kebutuhan kayak orang selain sinetron tuh selebgram ya, buat syuting mereka, podcast mereka, atau buat macam kayak iklan-iklan mereka lah. Nah, itu juga kita sewakan. Itu sudah berjalan per kapan? 2 bulan yang lalu ya udah mulai dibuka, tapi sekarang saya lagi renov, mungkin bulan depan habis lebaran lah baru lebih enak karena saya renov lagi, saya perbaiki lagi, saya perbagus lagi, saya cat lagi, saya ganti semuanya supaya lebih nyaman untuk yang nyewanya gitu. Itu memang keinginan dari Pak Ustadz atau dari istri Pak Ustadz? Ya balik lagi kalau nggak dipakai kan sayang ya. Selama ini dipakai juga buat kantor, terus ada spot-spot yang orang kemudian mau sewa, ya kenapa enggak, pakai aja saya bilang. Karena atas dasar itu karena daripada kosong akhirnya Iya, kan baik lagi kan kosong itu pasti auranya juga nggak bagus. Terus sayang kan kalau ada orang mau nyewa masa kita tolak. Ya kita kasih aja lah, silakan pakai tuh gitu. sekarang semua mobil udah fokus di rumah yang baru ya Pak Ustadz, tinggal gitu. Ya kalau tinggal aktivitas umumnya saya memang di tempat yang baru. Nah yang di Kebon Jeruk yang lama memang kita sewakan. Berapa tuh tarifnya Pak Ustadz? Murah ya. Under berapa lah. Murah lah, udahlah hubungin admin aja ntar. Pokoknya murah banget dah. Budi-budi bertambah lagi nih, masukan sewa. Amin ya Allah. Ya berharap saling memberi manfaat. Ya mereka mungkin butuh tempat yang dianggap bagus. Nah itu ada rumah yang selama ini kita tempati di Kebon Jeruk. Silakan kalau mau dipakai gitu. Buat syuting kah, buat podcast kah, buat bikin endorse kah, macam-macam silakan. Tapi ada rencana dikontrakkan nggak Pak Ustadz? Ya balik lagi kalau cocok ada yang mau kenapa enggak gitu. Jadi memang dibuka seluas-luasnya ya diisi lah paling enggak lah gitu. Tapi ada target mau pencapaian lagi nih Pak Ustadz, mungkin mau nambah. Properti baru atau apa bisa jadi? Ya balik lagi selama orang masih hidup pasti otaknya, pikirannya, akalnya akan terus berjalan dan berusaha untuk lebih baik dan lain-lain sebagainya. Ya kalau ditanya ada lagi maunya ya pasti ada gitu. Tinggal kita usahanya hari ini. Perihal Dirjen Pajak tuh gimana Pak Ustadz? Kan sempat jadi sorotan tuh waktu itu rame juga. Ya kan pajak memang dibayarnya di bulan ini nih, Maret sampai April gitu. Berarti nggak ada masalah juga nih. Nggak ada, kan pajak apalagi kalau saya rokok kan pajak udah dibayar. Udah duluan. Siap, udah. Siap. Makasih. Iya. Aduh, Aduh HP lu. Untung bukan